Baik, kita mulai dengan fungsi eksponensial dengan basis E. Ya, E juga dikatakan dengan eksponensial natural. Eksponensial natural atau E ini diwakili oleh angka 2,718 sekian sampai sini. Ya, jadi ini adalah suatu bilangan yang ditemukan di mana dia sangat mendekati dengan basis natural ya. Jadi kalau kalian ingat bahwa saya pernah menerangkan mengenai penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari, jika kita manusia biasa kita menggunakan basis 10. Kenapa basis 10? Karena kita menggunakan angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, itu ada 10 angka. Kalau listrik atau elektronika itu menggunakan basis 2, 0 dan 1. Nah, sedangkan basis eksponensial ini dia memiliki sifat yang unik, di mana telah dibuktikan bahwa fungsi eksponensial ini dapat mewakili fungsi-fungsi yang kaitannya terhadap angka yang sangat besar, dan juga dia mempunyai sifat yang unik, seperti misalnya kalau fungsi eksponensial ini diturunkan, maka dia akan kembali menjadi fungsi awal. Ya, dan tidak hanya di bidang matematika ataupun kalkulus, dalam statistika dan ilmu data, fungsi eksponensial ini juga banyak digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan, dan pendekatannya dinyatakan sebagai pendekatan yang lebih akurat dibandingkan memakai basis yang lain. Ya, jadi gitu kira-kira penjelasannya. Nah, untuk fungsi eksponensial dengan basis E itu dinyatakan dengan ini ya. Jadi kalau sebelumnya tadi fungsi X atau Y yang awal tadi ya, itu kita memakai K dikalikan A pangkat X. Jadi ini basisnya angka. Ya, suatu angka yang tadi dipilah, ada yang lebih besar dari 1 dan ada yang di antara 0 sampai 1. Tuh. Nah, sekarang kalau basis eksponensial natural, maka A-nya digantikan dengan E. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya agak samakan dengan yang ini tadi, K kali E pangkat konstanta kali X ya. Jadi ini konstanta dipangkat. Dan ini juga ada konstanta lagi, saya pakai pakai P saja deh. Karena ini sudah ada C di sini ya. Jadi masalah A, K sama C ini bebas. Karena ini hanya melambangkan koefisien, koefisien juga, dan ini konstanta. Oke, jadi perbedaannya itu terletak di sini sebenarnya. Nah, tambahannya ada lagi, ini konstanta sendiri yang tidak terikat oleh fungsi eksponensial dan juga fungsi dari variabel bebas X. Oke, dari fungsi umum tadi, ya fungsi umumnya tadi adalah K kali E pangkat CX ditambah P. Nah, sekarang untuk contoh dari gambar fungsi yang pertama ini, fungsi X adalah E pangkat X, berarti kita pemisalan dari fungsi awal itu K-nya 1 ya, 1 kali E pangkat CX. C-nya juga 1. P-nya 0. Nah, jadi terjadi E pangkat X. Bagaimana fungsi E pangkat X? Dia berbentuk seperti ini. Ya, jadi semakin besar X, semakin melejit jauh nilai dari Y. Ini hampir sama dengan A pangkat X tadi, ingat ya. Oke, dan ini yang kedua, ini kalau K-nya sama dengan min 1, K-nya 1, C-nya adalah min 1, dan P-nya 0. Maka jadi E pangkat min X. E pangkat min X ini bentuk fungsinya semakin besar X,
si fungsi y-nya menjadi semakin mendekati nilai 0. Tapi ingat, karena dia fungsi eksponensial dengan variabel dependennya ada pada pangkat, independen atau variabel bebasnya ada pada pangkat, maka terdapat suatu ketetapan di sini atau pembuktian bahwa dia tidak akan memotong sumbu X, ya, jadi asimtot di sumbu X. Nah, sedangkan yang ketiga ini itu contoh dari fungsi yang lebih variatif lagi, ya, E pangkat X dibagi 1 tambah E pangkat X. Bagaimana cara menentukan titik-titik di sini? Hampir sama dengan yang awal tadi. Ya, kita memetakan X dari mulai ya kira-kira min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, atau mau lebih jauh lagi supaya lebih kelihatan dari min 5 silakan. Nah, tapi nanti kita akan belajar yang agak lebih sederhana lagi dan lebih cepat untuk menentukan bentuk dari fungsi ini. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan contoh-contoh fungsi dengan memasukkan angka dari koefisien E pangkat KX-nya itu lebih besar dari 0, ya, di sini bisa kalian lihat, dan kemudian mempunyai nilai C, jadi ini ada nilai konstantanya di sini, ya. Nah, kalau dia punya nilai C di sini, maka asimtotnya adalah si Y sama dengan C, jadi di sini nih. Kalau tadi kan asimtotnya pada sumbu X, ya, pada sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Nah, kalau dia punya konstanta, ini berarti asimtotnya Y sama dengan C. Jadi, di sini kalau saya teruskan, ini tidak akan pernah memotong garis Y sama dengan C. Di sini juga sama untuk yang positif. Ya, ini ingat kalau yang turun ke bawah, ini biasanya negatif ini. Si fungsi X sama dengan suatu bilangan A, E pangkat X, positif KX, negatif KX ditambah C. Kalau yang ini fungsi X-nya atau Y-nya adalah A dengan E berpangkat positif KX tambah C. Ya, jadi ini contoh-contoh apa yang terjadi jika kita menjajal, ya, nilai-nilai K kalau besar dari 0. Nah, ini dia nih, A, K besar dari 0, C besar sama dengan 0, begini bentuknya. Kalau K negatif, ya kan ini saya bilang negatif di sini, ya. Dan C besar sama dengan 0, ini seperti ini bentuknya. Kalau ini K besar dari 0, positif, yang C-nya kecil sama dengan 0, ya. Dan nilai absolut dari C-nya lebih kecil dari nilai A. Jadi bentuknya dia seperti ini, tapi tetap asimtot pada suatu garis, dan seterusnya. Ya, silakan dipelajari dan dicoba-coba. Nah, ini begitu juga ketika A-nya kecil dari 0. Kalian bisa lihat di sini apa yang terjadi kalau nilai K, C-nya ini kita kita coba-coba dengan syarat seperti ini. Ya, ini jadi hanya penggambaran, tidak perlulah kalian hafalkan, ya, tapi minimal tahu, ya, bahwa kalau nilai A, K, sama C itu berubah-ubah, otomatis arah dan bentuk dari dan juga asimtot dari fungsi eksponensial ini akan berbeda. Ya, tidak sama dengan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya kan? Tapi kalau eksponensial itu lebih variatif lagi. Tidak perlu dihafal, tidak usah. Tapi cukup tahu saja. Oke, selanjutnya sifat-sifat fungsi eksponen. Ya. Nah, ini sama dengan yang sudah saya ceritakan mengenai bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat kemarin kan suatu bilangan bila dia dipangkatkan nilai 0, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau X-nya juga 0, ya 1. Oke, A pangkat X itu pasti besar dari 0 untuk semua nilai X. Kenapa begitu? Ya, otomatis, ya.
Kalau nilai X-nya negatif, ntar saya contohkan. A pangkat X, A pangkat 3 positif, dia jadi 8. Misalnya, jika A-nya adalah 2, kemudian X-nya 3, maka 2 pangkat 3 jadi 8 ya. Nah, kalau misalnya A sama dengan 2X pangkat min 3, jadi 2 pangkat min 3, 1/2 pangkat 3, 1/8, kan positif juga. Ya, mau sampai minus 1.000.000 pun, mau minus 1 triliun pun, minus di sini karena dia pangkatnya yang minus, maka dia diturunkan ke bawah. Jadi pecahan kan positif ininya, penyebutnya. Oke. Nah, ini A pangkat min X sama dengan 1/A. Nah, ini salah tulis. A pangkat min X sama dengan 1/A pangkat X ya. Jadi ini yang sudah, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian sifat dasar persamaan eksponen jika ditemukan seperti ini ada bilangan basis yang sama, A sama dengan A, basis kiri sama dengan basis kanan, maka otomatis pangkatnya itu juga bisa dibuat kesetimbangan seperti ini. X sama dengan Y. Kemudian sifat dari fungsi eksponen lainnya itu adalah seperti ini. Misalnya diketahui Y sama dengan E pangkat X ya, kemudian kita mau mencari X-nya berapa sih sebenarnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus mengkonversikan basis Y sama dengan E pangkat X ini ke dalam logaritma. Jadi E eksponensial natural ini ya, ini kita namakan dengan eksponensial natural. Nah, dia inverse dari, atau kebalikan ya, inverse dari E itu adalah logaritma natural. Atau logaritma natural, atau disingkat dengan ln. Ln. Oke. Nah, ini kan basis ya tadi ya, saya katakan bahwa E itu adalah basis dengan angka 2,718 sekian sekian sekian. Kalau apa bedanya logaritma natural dengan logaritma yang pernah kalian pelajari dulu waktu sekolah? Logaritma itu, logaritma biasa, itu merupakan inverse basis 10. Ya. Nah, makanya kenapa logaritma itu, kalau misalnya dulu itu seperti ini ya, Y sama dengan logaritma X. Nah, itu kalau kalian ingat dulu diajarkan oleh guru kalian bahwa log X itu sebenarnya ada angka 10 loh di sini. Sehingga kita bisa membuat dia sebagai log X per log 10. Ya, kenapa demikian? Karena ini merupakan basis penggunaan logaritma itu, angka-angka basisnya tuh 0 sampai 9. Oke ya, sehingga itu 10 angka namanya. Nah, sedangkan logaritma natural itu basisnya E. Jadi inverse dari E adalah logaritma natural. Nah, makanya kembali lagi ke sini tadi. Ketika kita mau mencari Y sama dengan E pangkat X, X dari Y sama dengan E pangkat X, ini kita logaritma naturalkan dulu. Kita konversikan. Sehingga kalau kita konversikan dengan ln, ini menjadi ln Y dan ini menjadi ln E pangkat X. Nah, oke, saya lupa. Dulu kalau logaritma 10 itu 1 ya. Sama dengan 1, ya kan? Nah, kalau ln E itu juga sama, 1. Karena mereka saling inverse. Logaritma merupakan inverse basis 10, logaritma natural itu inverse dari basis E. Sehingga ln E adalah 1. Nah, sekarang ln Y sama dengan ln E pangkat X. Ini sama sifat operasional aljabarnya sama dengan logaritma. Bahwa ketika ada pangkat di dalam logaritma, ini dia, itu boleh keluar dari ln.
Jadi ini ln Y sama dengan X ln E. Ya, terus ln E itu kan 1. Nah, jadi ln Y sama dengan X. Jadi X adalah ln Y. Ini hasilnya. Nah, lihat, kita dari Y sama dengan E pangkat X. Kalau cari X-nya, itu adalah ln Y-nya. Selama ininya 1 ya koefisiennya. Lihat, ini kebalikannya. Oke. Baik, semoga paham ya. Baik, nah sekarang kita mencoba untuk menggambarkan kurva eksponensial ya. Kurva eksponensial, Anda lihat di sini. Anda ingat tadi bahwa fungsi X itu adalah A pangkat EKX tambah C ya. Nah, di sini contohnya A-nya 2, K-nya setengah, dan C-nya min 4. Pada masing-masing sumbu dan hitunglah F. Di mana fungsi F pada X sama dengan 3. Jadi ini sekarang kalau kita menggambarkan titik potong kurva eksponensial dengan model seperti ini, maka untuk lebih cepat menemukan bentuk gambarnya, kita pakai sistem menentukan titik potong sumbu ya. Jadi cara gambarnya, yang pertama tentukan titik potong sumbu X di mana Y masukkan Y sama dengan 0, kemudian tentukan titik potong sumbu Y di mana Anda harus masukkan X sama dengan 0 ya. Kemudian tambahkan titik X lain jika perlu. Nah, ya. Sekarang titik potong sumbu X itu kita masukkan Y sama dengan 0 ya. Saya coba di slide selanjutnya supaya saya turunkan. Oke, sekarang kita tentukan dulu titik potong sumbu X dengan memasukkan Y sama dengan 0 ya. Kita mulai. Y sama dengan 2 kali E pangkat setengah X minus 4 ya. Di sini ada aljabarnya. Jadi ini ada 3 operasional ini aritmatika biasa, aljabar biasa. Di sini ada pangkat, ada aljabar tersendiri, kemudian di sini eksponensial juga tersendiri aljabarnya. Oke, sekarang kita inputkan 0, 2 kali E pangkat setengah X minus 4. Minus 4-nya pindah ke kiri jadi plus 4. Kemudian 2 pindah ke kiri jadi 4 bagi 2. Ini jadi 2 sama dengan E setengah X. Nah, ini sudah satu koefisiennya ya, udah nggak ada koefisien lain selain 1. Ini kita lonkan seperti yang tadi ya. Sehingga ini menjadi ln 2. Ini menjadi ln E pangkat setengah X. Ini karena pangkat, keluarkan. Kali ln E. Ini ln 2. Ini adalah 1. Jadi tinggal setengah X. Ln 2. X adalah, nah ln 2. Ln 2 itu adalah, coba Anda pencet kalkulator ya. Ln 2 itu sama dengan 0,693. 0,693 sama dengan setengah X. Jadi X adalah 0,69. X sama dengan 0,693 bagi setengah. Hasilnya
1,39. Oke, jadi titik potong sumbu sumbu X adalah titik 1,390. Ya, kemudian tentukan titik potong sumbu Y dengan memasukkan X sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang ya harusnya ya. Y sama dengan 2 kali E pangkat setengah X min 4. Y sama dengan 2 kali E pangkat setengah kali 0 kurang 4. Ini menjadi 2 E pangkat setengah kali 0 kan 0 kurang 4. Lihat nih, E pangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1, 2. 2 kurang 4, 2 minus. Maka titik potong titik potong sumbu Y adalah, saya singkat-singkat ya, tapi kalau kalian harus tuliskan dengan betul ya. 0,-2. Oke. Nah, titik lain kebetulan memang ini ditanya, hitunglah F3. Artinya bahwa pada X sama dengan 3, Y-nya berapa? Y-nya masukkan 2E setengah X minus 4. 2 kali E setengah kali 3 kan berapa ya? 1,5 atau 3/2. X-nya ganti 3 nih. 3 kali setengah 3/2 atau 1,5. Berapakah E pangkat setengah? Siflon E pangkat 1,5. Siflon 4,48 min 4. Jadi hasilnya 4,96, hampir 5 ya. 4,96 atau 5 lah saya tulis. Jadi fungsi hasil dari X sama dengan 3 itu adalah 5. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke gambar. Berarti ini titiknya adalah 3,5. Jadi kita punya 1 titik, 2 titik, 3 titik. Baik, selanjutnya kita gambar ya. Ini skalanya. Kira-kira 1 cm ini ya. Oke, ingat bahwa panjang skala antara X sama Y harus sama ya per skalanya. Cuman nilai skala, step skalanya bisa berbeda. Ini saya kasih setengah, 1, 1,5, 2, 2, ini kayaknya sedikit ya. 2,5 dan 3. Nah, ini 1, ada minus 2 ya. 2, 3, 4, dan 5. Ini ada min 1, min 2. Oke, sekarang yang pertama 1,390 itu kira-kira di sini. Ya, kemudian 0 min 2 ini 35 adalah ini 35. Nah, kita tahu kalau pangkat itu positif, eksponensial pangkat positif, berarti kira-kira bentuknya itu dia melejit ke atas seperti ini. Ya, jadi ini dapat kita buat seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa 1,5 step ke sini dia meledak ke atas. Ini dia begini, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kurang smooth aja. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ya, ini lebih baik tampilannya ya. Kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi logaritma.
Nah, tadi sudah saya singgung bahwa fungsi logaritma itu merupakan inverse dari bilangan berbasis. Jika logaritma itu adalah inverse dari basis 10, sedangkan logaritma natural itu basisnya adalah E. Ya, Y sama dengan log X, Y sama dengan ln X. Nah, cuman beda log sama ln basis, ingat itu ya. Oke. Nah, kalau tadi dinyatakan bahwa Y sama dengan E pangkat X, maka inverse-nya atau kalau kita mencari X, dia menjadi ln Y ya. Jadi ini inverse. Nah, sebaliknya kalau kita pakai logaritma itu 10 pangkat X sama dengan log Y. Jadi ini log 10. Tapi sebenarnya kalau kita mau ganti, kalau yang seperti ini ya, dia menyatakan bahwa lognya basis E, maka dia log basis E itu adalah ln, dan ini inverse-nya. Ya, jadi X atau ini X sama dengan ln Y, itu inverse-nya Y sama dengan E pangkat X. Oke. Oke, selanjutnya aturan logaritma. Ini beda aljabar lagi ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di sekolah, namun ini saya ulang kembali. Logaritma natural E, ln E itu adalah 1, yang pertama. Sedangkan ln 1 sama dengan 0. Ln A kali B itu sama dengan ln A tambah ln B. Ya, ingat yang di dalam kurung ln A kali B. Saya suka ada dia banyak juga ya, misalnya gini, ketemu ln A kali ln B itu bukan ln A tambah ln B, nggak boleh. Karena A sama B-nya harus nempel, jadi harus perkalian. Ln A nempel sama B, itu baru ln A tambah B. Ln A tambah ln B. Nah, begitu juga dengan ln A per B, itu ln A minus ln B. Nah, kemudian yang nomor berapa nih? 5. Ln A pangkat B, seperti yang saya nyatakan tadi, kalau pangkat ada di dalam ln, pangkatnya bisa keluar dari ln. Jadi dia B sama dengan ln A. Kemudian basis, ini log basis. Kadang ada yang di sini ya. Kalau tadi saya menuliskan di sini, boleh. Ada juga yang di atas ini. Bebas ya. Pokoknya kalau di bawah subscript dia atau superscript itu basis berarti. Jadi kalau log B basis A itu bisa menjadi log B per log A. Ini kalau log ini ln ya. Ln AB sama dengan ln B per ln A. Log sama ln aturannya sama karena ln itu sebenarnya logaritma juga. Logaritma natural. Jadi kalau log AB itu sama dengan log A per log B per log A. Ya, awas hati-hati sama yang ini nih. Bedain. Ini beda nih. Kalau ini ada di dalam pembagiannya, kalau ini log B log dibagi log. Ini bukan log bagi log. Ya, kemudian log AB sama dengan log AC, log CB. Oke, misalnya diketahui cuman basis A sama basis C. Jadi sebenarnya kenapa log, saya buktikan yang ini yang terakhir ya. Log AB itu kan sama dengan log B per log A. Kenapa dia jadi log C kali log B dengan basis yang berbeda? Karena kalau saya urai yang ini log AC, log C jadi log A kan gini ya, per log A kali log B basis C jadi begini. Iya kan? Yang kedua 1 2 1 2. Ini kan sama hasilnya. Log C habis dibagi tinggal log B per log A, jadi seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ini contoh log basis B di dalamnya X kali Y itu sama dengan log
X basis B tambah log Y basis B. Contoh log 10.000 ini adalah log 10 kali 1000 sama dengan log 10 tambah log 1000 sama dengan 1/3. Kenapa? Karena log 10 ini kan basisnya 10. Kalau dia tidak ada B-nya berapa, tidak ada angka di sini, berarti dianggap basisnya 10. Jadi log 10 pangkat 1, 1 kali log 10. Ini adalah 1 kan? 1 kali 1, 1 tambah log 10, log 1000 itu adalah 10 pangkat 3. 3-nya pindah ke depan. Jadi log 10 adalah 1 lagi. 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. 1 tambah 3, 4. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian lihat lagi aturan ini. Ini adalah contoh dari terapan aturan-aturan logaritma. Sama buku. Tolong dilihat ya. Oke, kemudian kita masuk ke penentuan titik potong kurva logaritmik. Ya, Y sama dengan logaritma, bukan logaritmik, ini logaritma. Y sama dengan 2 kali ln 1 tambah X tambah 6 pada masing-masing sumbu dan hitunglah F4. Ini sama sebenarnya dengan yang tadi eksponensial. Kita cari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti startnya adalah 0 sama dengan 2 ln 1 tambah X tambah 6. Ya. Nah, 6 ini kan bisa pindah ke sini. Dia tidak masuk, kalau tidak masuk dalam kurung berarti bukan bagian dari ln. Ya, jadi ini sebenarnya terpisah nih. Nah, tambah 6-nya plus 6 ini pindah ke kiri jadi min 6. Makanya dikurung karena ini bagian di dalamnya ln. Nah, ini sama dengan ini ya. 2 pindahin ke kanan itu jadi min 3. Min 6 bagi 2. Kemudian, nah ini ln 1 tambah X. Ini kita inversekan ln. Jadi dia adalah ini ln dilonkan adalah jadi 1 tambah X, sedangkan ini jadi eksponensial jatuhnya. Eksponensial pangkat min 3 atau yang tadi saya bilang bahwa kalau Y sama dengan E pangkat X, maka X adalah ln Y. Jadi kalau ketemu ini, kalau ketemu ln Y, sebaliknya kalau kita startnya dari sini, maka kalau ln Y sama dengan X, maka apakah Y? Ln-nya diinverskan ke sini, itu jadi E pangkat X. Ya, ln-nya pindah ke kanan, itu jadi E pangkat X. Sama dengan yang ini, ln 1 tambah X sama dengan min 3, si ln-nya ini pindah ke sini, jadi 1 tambah X sama dengan E pangkat min 3. E pangkat min 3 bisa dicari di kalkulator, dia adalah 0,0498. 0,0. Ini 1 tambah X. X sama dengan 0,0498 min 1. Hasilnya adalah minus 0,9502. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah ini. X-nya ini, Y-nya 0. Ya. Baik. Sekarang titik potong sumbu Y itu masukkan X sama dengan 0. Nah, ini kan tadi fungsi utamanya ya. Mana X ini? Masukin 0, jadi ln 1. Berapa tadi ln 1? Ln 1 itu adalah 0. Kan tadi slide sebelumnya yang saya jelaskan bahwa ln 1 sama dengan 0. Ya, sehingga 2 kali 0, 0, tambah 6 tinggal 6. Titik potongnya adalah 0,6. Ya, kemudian masukkan, disuruh hitung fungsi Y ini ketika X sama dengan 4. Seperti ini, kita masukkan 1 tambah X tambah 6. Ln 1 tambah 4 tambah 6. Ini ln 5 tambah 6.
05, pencet kalkulator 1, ini duanya lupa. 1,6094 ini dia kali 2 tambah 6 9,2188. Jadi kita dapat tadi 2 titik tambah ini jadi 3 titik. Petakan di kartesian ya, dan beginilah hasilnya. Oke, semoga dapat dimengerti. Nanti jika ada yang tidak masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di forum ya, atau sampaikan di forum LMS. Terima kasih.